billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Di tengah kita baru mengawali ibadah puasa Ramadan pada hari ke-16 hari ini. Maka bersama-sama kita mengawali acara ini dengan kembali memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, bersih, tulus dan ikhlas, serta sabar dan istiqomah dalam iman dan Islam. Terutama setiap pagi seperti ini, hanya dengan segala kebeningan dan ketulus ikhlasan hatilah kita berupaya bersama-sama menghantarkan rasa syukur tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah kita semua diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana dan penuh dengan ujian ini. Namun untuk itu Allah pun memfasilitasi kita. Diberinya anugerah nikmat sehat walafiat. Sehingga insya Allah kita pun leluasa pula di dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun tentunya, di dalam setiap pagi dalam kebersamaan seperti ini, kita terus beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling ajak mengajak, saling ingat mengingatkan dan saling menguatkan bahwa Allah telah menganugerahkan nikmat yang paling utama dari nikmat yang dianugerahkan kepada seluruh umat manusia, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita dapat mengikuti, menelusuri perjalanan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya secara seksama. Sabar kita di dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Dan bersyukur pula ketika kita merasakan nikmat-nikmatnya. Khususnya di dalam setiap pagi yang kita lalui, Bapak dan Ibu.
Kalaulah bukan dikarenakan Allah memberikan kekuatan kepada kita, boleh jadi begitu mudahnya kita terjauhkan, atau bahkan logika kita dan emosi kita boleh jadi telah membuat kita tidak menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai lagi prioritas utama dan pertama kita di dalam mengawali kehidupan setiap pagi ini. Maka dari itulah tiada lain Bapak dan Ibu, apabila kita mendapatkan kebaikan dan kekuatan, terutama keistiqomahan dalam iman dan Islam, keistiqomahan di dalam menelusuri ayat-ayat Allah, sesungguhnya hadir atau tidak hadir kita di dalam forum ini, bukan dikarenakan kita yang menetapkannya, bukan dikarenakan pilihan kita, tetapi Allah sesungguhnya yang telah memberikan kemantaban itu kepada setiap hati umat yang dikehendakinya. Dan apabila Allah tidak menghendaki, maka akan hadir sejuta alasan membuat kita tidak lagi menelusuri ayat-ayat Allah sebagaimana halnya yang kita laksanakan pada saat ini. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya bukan engkau yang bisa memberikan petunjuk meskipun itu kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Sehingga apabila kita menyadari sepenuh hati akan hal ini Bapak dan Ibu, tiada lain yang kembali kita hantarkan kepada Allah. Rasa syukur yang tidak terhingga. Seraya kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah menyampaikan kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya untuk kita. Tetapi kalau seandainya kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Dan kepedihan azab Allah utamanya bukan dirasakan secara fisik semata, tetapi hukuman yang luar biasa yang kita berlindung kepada Allah, semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya, adalah ketika muncul kelak rasa sesal, menyesal kita. Kenapa kita tidak melakukan kebaikan itu? Dan kenapa kita tidak memperbanyaknya? Dan kenapa kita pula meninggalkan kebaikan itu? Kenapa kita tidak justru lari kepadanya? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, sebagaimana halnya kita menelusuri pada hari-hari kemarin, semoga kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mutiara-mutiara kebahagiaan yang Allah hadirkan bagi kita semuanya, maka muncul di antaranya adalah mutiara-mutiara rasa syukur bahwa Allah telah menjadikan bagian kehidupan kita, dan terutama di dalam etapa terakhir boleh jadi perjalanan kehidupan ini, Allah hadirkan kemantapan kita untuk menelusuri Al-Quran. Dan kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyisihkan segala sesuatu yang boleh jadi muncul sebagai alasan untuk kita tidak menelusuri Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan atas doa yang selalu kita hantarkan kepadanya. Ya muqallibal qulub, wahai yang selalu membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ya Allah ala dinik. Mantapkanlah ya Allah hati kami di dalam agamamu, untuk kami dapat menelusuri pesan-pesan yang Engkau hadirkan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kami baca setiap pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak dan Ibu, memantapkan hati kita semuanya.
Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita hantarkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Dan betapa sesungguhnya ketika Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kemudian kita menelisik segala keindahan akhlak yang dihadirkannya. Tentunya bukan kekaguman semata yang hadir di dalam sanubari, namun kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan semuanya ini sebagai contoh dan teladan bagi kita semua. Dan kita pun diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakannya di dalam kehidupan ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang memberikan contoh yang luar biasa. Bahwa beliau tidak pernah menyebut-nyebut atas segala sesuatu yang telah diberikan atau kebaikan yang telah dilakukan hanya untuk kebahagiaan sesaat, rasa bangga diri atas apa yang telah dilakukannya. Maka kita mendapati pula bahwa bagaimana ulama kita, Muhammad Ali Al-Hashimi, menuturkan begitu indahnya di dalam buku yang disajikannya, bagaimana muslim ataupun muslimah yang ideal itu. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufiknya kepada seorang muslim ataupun muslimah untuk menjadi sosok yang pemurah, suka memberi, berkorban dan dermawan, niscaya dia akan mungkit-ungkit dan menyebut-nyebut pemberiannya. Tetapi dia justru berupaya agar pemberiannya itu tulus, suci, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Karena seorang muslim atau muslimah yang demikian, dia selalu terkenang atas apa yang telah Allah hantarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerimanya, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di dalam ayat ke-264 pada surah yang sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Dan kalau seandainya kita memperhatikan Bapak dan Ibu, atas apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, untuk tidak memiliki tabiat ataupun kelakuan yang senang mengungkit-ungkitkan segala kebaikan yang telah dilakukannya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan ancamannya kepada orang yang suka melakukan hal yang demikian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengelompokkan orang yang memberi dan kemudian menyebut-nyebut pemberiannya dan kemudian menyakiti hati penerimanya ke dalam barisan orang-orang yang celaka, yang Allah tidak mau berbicara dengan mereka pada hari kiamat, dan bahkan Allah tidak memandang mereka, tidak mensucikan mereka, dan justru bagi mereka azab yang sangat pedih. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 golongan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, tidak memandang mereka, dan tidak mensucikan mereka, serta bagi mereka azab yang sangat pedih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang sabdanya ini
sampai 3 kali. Sehingga Abu Dzar radhiyallahu an berkata, celaka dan merugilah mereka. Siapakah gerangan mereka, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, musbil, yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kembali kita mendapati bahwa bagaimana indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan betapa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan pesan yang diiringi dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak menginginkan kita semua menjadi orang yang menyesal nantinya. Di satu sisi kita merasa telah mengerjakan sesuatu, telah menginfakkan sesuatu yang boleh jadi melibatkan harta, melibatkan tenaga, dan segala sesuatu yang Allah titipkan di dalam diri ini. Kita merasa bahwa kita telah berbuat baik, padahal sebetulnya kemudian ketika kita tidak mampu menahan diri untuk melakukan hal-hal yang sebagaimana kita dapati di dalam ayat-ayat ini, dan di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menyesal kita nantinya. Bukan saja tidak mendapatkan ganjaran apa-apa, tetapi bahkan akan terhina ketika Allah tidak mau menoleh kita. Padahal kita semua menginginkan ketika kita kembali kepada Allah, dikembalikan dalam keadaan Allah ridho, kembali dalam keadaan Allah menyampaikan salam untuk kita semuanya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Bukankah itu yang kita inginkan? Ketika Allah ridho kepada kita, dan kita pun ridho kepada Allah. Sebagaimana ayah dan ibu kita ketika ridho kepada kita, bukan hanya dipandangnya kita, tetapi dipeluknya kita, diciumnya kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap dan perilaku yang demikian, yang akan membuat amal kita menjadi amal yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali bersama-sama kita pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, saling menguatkan kita. Dengan kembali kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk terus berupaya mempelajari dan memahami, serta yang paling utama adalah mempraktekkan keteladanan yang telah Rasulullah wariskan bagi kita semuanya. Dan Allah pun berikan kemudahan bagi kita di dalam kesendirian dan kebersamaan seperti ini untuk terus dan senantiasa menyampaikan salawat dan salam sepenuh cinta kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kalau saatnya kita mengenang kembali kepada ayah dan ibu, dan kemudian ketika kita telah menjalani pula peran sebagai ayah dan ibu bagi putra dan putri kita, dan ketika kita telah menjalani pula peran kita sebagai suami atau istri, ataupun saudara ataupun saudari, dari sanak dan kerabat kita, ataupun tetangga-tetangga kita semuanya, maka betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu tidak mudah kita menjalani peran-peran dan amanah dan misi yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Maka ketika kita mendapati ayah dan ibu kita memberikan terus dan senantiasa kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya, dan betapa begitu indahnya keteladanan yang telah dihadirkannya di dalam kehidupan ini, maka tiada lain Bapak dan Ibu,
Kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita pun dapat mengikuti dan dapat melaksanakan atas apa yang telah mereka contohkan pula bagi kita semuanya. Dan tentunya setiap pagi bersama-sama kita himpun seluruh doa kita Bapak dan Ibu untuk kita persembahkan kepada ayah-ayah dan ibu kita semuanya. Mari bersama-sama kita menjadikan setiap hari adalah merupakan hari-hari persembahan terbaik yang kita sampaikan kepada ayah dan ibu kita. Ketika doa-doa yang dihantarkan bukan saja dari doa ayah, doa-doa yang dihantarkan oleh putra dan putrinya, tetapi doa-doa yang dihantarkan pula oleh sahabat-sahabatnya. Bersama-sama kita memohon kepada Allah, semoga kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan, dan semoga segala keindahan taman surga Allah hadirkan menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi keduanya sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Dan begitu juga kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan menjalani kehidupan hingga saat ini. Sama-sama kembali kita hantarkan doa semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima, dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita menghimpun doa-doa kita. Doa terbaik kita sebagai bagian dan upaya kita melaksanakan atas apa yang telah Allah titahkan bagi kita semuanya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kemudian bagian pula dalam upaya kita melaksanakan perintah Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan kita terus berupaya merajut tali silaturahim di dalam forum ini, maka semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita, dan semoga kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayangnya untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini bersama-sama Bapak dan Ibu kita mengantarkan doa yang merupakan ekspresi daripada cinta kasih. Yang pertama kita mendapati bagaimana Ibu Hetty sangat peduli kepada ibu daripada besannya yang kini tengah menderita sakit dalam usianya yang sudah mencapai 84 tahun. Kita doakan untuk Ibu Sumyarsih Salim binti Sumadijaya. Semoga Allah sehatkan dan Allah berikan keistiqoman dalam iman dan Islamnya. Dan begitu juga kita bisa mendapati ekspresi kasih sayang dari seorang ibu kepada putra atau putrinya. Kita mendapati pada pagi hari ini melalui Ibu Yusarina, beliau menginginkan sekali agar putri beliau yang bernama Putri An-Nisa Khair, Allah berikan kemudahan dan kelancaran di dalam menyelesaikan program S2-nya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita semuanya menginginkan hal yang sama juga berlaku kepada putra dan putri kita semuanya. Maka dengan mengawali daripada doa yang dihantarkan oleh Ibu Yusarina, maka bersama-sama pula kita mendoakan seluruh anak-anak kita semuanya, sukses mereka tidak hanya di dalam studinya. Studi mereka tidak hanya mereka mendapatkan ilmu-ilmu dunia, namun semoga hal itu menjadi penghantar untuk dapat mereka memahami bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu-ilmu yang mereka dapatkan. Dan semoga putra dan putri kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang faham mengenai kehidupan yang membuatnya sukses dalam kehidupan dunia. Namun lebih utama lagi, yang membuat mereka faham dan menjalani sukses dalam kehidupan di akhirat nanti. Dan bersama seluruh doa dan harapan yang terhadirkan dalam forum ini, boleh jadi ada di antara kita semuanya,
ataupun sahabat-sahabat dan kerabat kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah melalui sakit, baik COVID ataupun sakit lainnya, ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran bagi kita semuanya, sehingga kita bisa mendapati semua ujian ini sebagai cara Allah untuk memberikan ujian kepada kita untuk menghadirkan bagaimana cara penyikapan terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membaca ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-21 dari surah Yunus, surah ke-10. Sebelum nanti kita akan melanjutkan dalam acara beranda kita, akan hadir Profesor Heri Haryono. Beliau adalah profesor riset di LIPI, dan insya Allah beliau akan menyampaikan ataupun sharing pengalaman kehidupan dan menghadirkan nilai-nilai yang insya Allah akan sangat bermakna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Dengan seluruh harapan pinta dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, bersama seluruh doa-doa yang kita miliki secara pribadi, semoga Allah mengijabahkannya. Mari bersama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. 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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم 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 فيما فيه يختلفون لقضي بينهم فيما فيه يختلفون
لقضي بينهم فيما فيه يختلفون لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم 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 إذا لهم مكر في آياتنا مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا قل الله أسرع مكرا قل الله أسرع مكرا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون إن رسلنا يكتبون ما تمكرون إن رسلنا يكتبون ما تمكرون
Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.